Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pasca kerusuhan, suasana Surabaya kondusif, namun siswa belajar daring sementara TNI patroli keliling kota dengan kendaraan lapis baja. Pemuda di Probolinggo terluka parah akibat dibacok orang tak dikenal saat pawai kemerdekaan. Rawat kebersamaan dan nasionalisme, warga sebuah desa di Jombang tutup peringatan HUT kemerdekaan RI dengan pawai dan berebut tumpeng kemerdekaan. Kita awali berita hari ini. Pasca kerusuhan Sabtu malam lalu, kondisi Surabaya pada Senin pagi telah kondusif. Meski demikian, sekolah di Surabaya melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Sementara TNI menggelar patroli skala besar dengan mengerahkan kendaraan lapis baja. Senin pagi 1 September 2025, suasana kota Surabaya telah kondusif meski terlihat sedikit lengang dibandingkan hari biasanya. Sementara untuk keamanan pelajar, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengeluarkan surat edaran agar siswa sekolah mulai PAUD, TK, SD hingga SMP melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Kegiatan belajar mengajar secara daring ini mulai diberlakukan Senin 1 September 2025 hingga 4 September 2025 mendatang. Ini adalah untuk menjaga anak-anak, keamanan dari anak-anak dan semua warga sekolah, maka Dinas Pendidikan atas instruksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sekolah-sekolah yang ada di Surabaya khususnya di SDN KLSN 1 ini melaksanakan pembelajaran daring. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri memberikan edaran itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 4, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kondisi mungkin sudah bagus ya kita mungkin ada perubahan lagi. Tak hanya sekolah, dinas-dinas di Pemkot Surabaya juga mengeluarkan surat edaran agar ASN bekerja dengan pola work from anywhere. Surat edaran ini juga berlaku mulai 1 September 2025 hingga 4 September 2025. Sementara untuk menjaga kondusivitas kota Surabaya, sejak tanggal 31 Agustus 2025, TNI melakukan patroli skala besar keliling kota menggunakan kendaraan lapis baja. Patroli ini dipimpin langsung Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rudi Saladin. Intinya, rekan-rekan yang sedang melakukan patroli ini sifatnya menyapa masyarakat sekaligus menghimbau supaya masyarakat khususnya di kota Surabaya ini benar-benar bisa kondusif, sama-sama berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. Patroli skala besar yang dilakukan oleh TNI akan berlangsung secara berkelanjutan, memastikan situasi keamanan benar-benar kondusif. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Seorang pemuda di Probolinggo dibacok oleh pria tak dikenal di tengah pawai karnaval perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam keadaan kritis, korban langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara polisi melakukan olah TKP untuk mengidentifikasi pelakunya. Pawai karnaval perayaan Hari Kemerdekaan di Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo, Minggu malam digegerkan dengan aksi seorang pria tak dikenal yang membacok seorang pemuda bernama Muhammad Andri, 23 tahun. Dengan membabi buta, pelaku membacok korban dengan celurit, meski korban sudah tergeletak di tengah jalan. Warga yang takut hanya bisa melihat kejadian itu tanpa berani meringkus pelaku. Dalam kondisi terluka parah, korban langsung ditolong warga dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Menurut Kepala Desa Kedung Supit, Herman, peristiwa itu terjadi di tengah pawai yang berlangsung. Korban yang awalnya mengendarai motor sport dikejar dua orang tak dikenal berboncengan motor. Karena terjatuh, korban lari meninggalkan motornya dan masuk dalam iringan pawai.
Salah satu pelaku turun dan mengejar korban hingga menemukannya di tengah peserta pawai. Usai menganiaya korban, pelaku langsung kabur bersama kawannya. Si Andre ini bawa sepeda itu dari utara. Sudah dikejar sama si pelaku ini berdua, pakai celurit dan sepeda. Berhubung waktu itu ada acara di desa saya, si Andre ini untuk bikin cepat sepedanya itu sulit, karena rame ada peserta karnaval. Akhirnya si Andre ini sempat mukul para peserta karnaval oleng. Nah, setelah oleng jatuh, sama si pelaku ini dikejar yang sudah pegang celurit dari utara itu. Polisi yang mendapat laporan tiba di lokasi dan langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Menurut Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, Ibtu Zainal Arifin, olah TKP terkendala lantaran kejadian berlangsung di tengah keramaian hingga merusak kondisi TKP. Mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam. TKP-nya di pinggir jalan raya Gedung Supit, Kecamatan Wonomerto. Kemudian kami datang ke TKP. Pada saat datang ke TKP memang karena posisi TKP-nya ada di jalan raya, jadi steril gitu. Steril. Untuk pelaku kemudian mungkin sudah teridentifikasi. Untuk pelaku masih kami kumpulkan keterangan saksi, masih kami lakukan penyelidikan. Motif masih kami lakukan penyelidikan. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan termasuk memeriksa rekaman video amatir yang merekam ciri-ciri pelaku. Sampai Senin pagi, korban masih menjalani rawat darurat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Untuk menutup peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI, ratusan warga sebuah desa di Kabupaten Jombang menggelar pawai Gunungan Tumpeng. Kemeriahan arak-arakan diakhiri dengan rebutan tumpeng yang berisi gerabah dan hasil bumi. Setibanya di garis finish, sejumlah gunungan tumpeng raksasa ini menjadi rebutan warga. Usai diarak keliling kampung, sorak-sorai peserta dan penonton penuh kegembiraan mewarnai keseruan warga memperebutkan isi tumpeng raksasa. Ada yang bekerja sama maupun sendiri untuk memperolehnya. Tidak jarang warga terpeleset dari tumpeng, namun segera ditolong peserta lainnya. Suasana kebersamaan ini menjadi penutup peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Warga menggelar pawai kemerdekaan dengan peserta menggunakan pakaian adat dan aneka busana cosplay yang menarik perhatian penonton. Tak ketinggalan diarak juga sejumlah tumpeng raksasa yang berisi aneka gerabah, peralatan dapur, serta hasil bumi. Aneka isian tumpeng raksasa ini merupakan hasil swadaya warga. Mereka menyumbang aneka isian tumpeng sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas rezeki dan hasil bumi yang diperolehnya. Warga saling berbagi rezeki dalam suasana kebersamaan yang meriah. Serta peringatan HUT RI yang ke-80. Ada berapa gunungan tadi? Ada 4 gunungan. Itu berupa apa saja, Pak? Berupa gerabah sama hasil bumi yang ada di Sun Banjargarut. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun saat peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat merdeka diharapkan menjadi penguat tali kebersamaan dan silaturahmi antar warga, agar persatuan Indonesia tetap terjaga. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Kreativitas warga desa di Kabupaten Tuban untuk berwirausaha patut menjadi contoh. Mereka memanfaatkan daun lontar yang dibuat menjadi berbagai perabot bernilai ekonomi. Kerajinan tersebut sudah menghasilkan pundi-pundi rupiah yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Inilah kegiatan warga di Desa Tuna, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
Setiap hari, sekitar 9 hingga 12 orang ibu-ibu dan bapak-bapak ini berkumpul untuk menganyam daun lontar atau daun siwalan yang banyak tumbuh di wilayah Tuban. Daun lontar yang semula tak memiliki nilai jual oleh warga disulap menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti tikar, tas anyaman, hingga dekorasi gedung. Per meter anyaman lontar dijual Rp10.000. Selain itu, daun lontar basah juga dimanfaatkan untuk membuat wadah makanan tradisional seperti dumbek. Wadah dumbek dihargai Rp15.000 hingga Rp40.000 per 100 bijinya. Setiap hari, para perajin lontar ini bisa meraup cuan hingga ratusan ribu rupiah. Proses pembuatan aneka kerajinan lontar ini cukup mudah. Awalnya daun lontar dikeringkan lalu dipotong sesuai ukuran. Daun lontar yang kering kemudian siap dianyam hingga jadi beragam kerajinan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tapi juga memberikan aktivitas positif bagi warga yang dulunya hanya berdiam diri di rumah. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan ini masyarakat yang dulunya nganggur, rumpi, nggak ada gunanya sekarang bermanfaat, punya penghasilan meskipun sedikit-sedikit. Ini tuh hanya ada pesanan saja atau setiap hari memang membuat? Iya, kalau ada pesanan. Kalau ada pesanan saja ya Pak? Kalau seperti yang dumbek, setiap hari 1.000–1.500 itu per biji. Kalau untuk pemasarannya sendiri atau pesanan gitu sekitar sini atau sampai luar kota biasanya? Kalau ini udah di Jawa Timur, kalau ayaman ini. Terus yang dumbek itu sekitar Tuban, Lamongan, Gresik, Bojonegoro. Pemesan atau penjualan hasil anyaman ini sudah tembus berbagai kota di Jawa Timur dan mulai menjadi ciri khas produk olahan desa. Dengan semangat kebersamaan, warga berharap usaha kerajinan lontar ini terus berkembang sehingga dapat menjadi sumber ekonomi baru dan mengangkat nama Desa Tuna sebagai sentra kerajinan anyaman lontar. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.